Pada malam hari ini, sebagaimana kebiasaan, bahwa kita membawa pesan-pesan Al-Quran. Pada hari ini, malam hari ini tentunya ada pesan Al-Quran Al-Hujarat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Pesan ayat ini diawali dengan ya ayyuhan nas, hai manusia. Ini merupakan pesan Allah. Kalau bahasa kita ini adalah pesan langit yang bersifat universal, kata anak-anak sekarang, atau bersifat humanisme. Sebelum lahir adanya hak asasi manusia atau human right, pesan Al-Quran terhadap kemanusiaan ini sudah lebih awal, yang diawali dengan ya ayyuhan nas. Pesan Al-Quran ini tentunya tidak berbicara hanya kepada orang beriman, tidak berbicara kepada orang Islam, tapi menyeluruh kepada manusia, kepada umat manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum, bahwasanya kami, kata Allah, menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tentunya untuk mengatakan dari seorang perempuan dan seorang laki, atau dibalik dari seorang laki dan perempuan, ini kita kilas balik sejarah bahwa Nabi Adam awalnya diciptakan oleh Allah, kemudian dengan Ibu Hawa. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran tadi. Kita berbicara tentang penciptaan Adam. Adam ini tercipta dari tanah. Selanjutnya anak keturunannya prosesnya bukan dari tanah lagi, tapi dari air mani. Tentunya perkawinan antara bapak dan ibu, lahirlah kita. Adam ini manusia, termasuk manusia besar, tinggi. Kalau di dalam keterangan, Nabi Adam ini tingginya itu 60 hasta. Nah, kalau ukuran meter itu 18 meter. Mungkin rumah ini nggak cukup kalau pakai berdiri. Tingginya Nabi Adam ini 18 meter. Kalau ada manusia sekarang yang hidup di dunia tingginya 18 meter, insya Allah dikatakan raksasa, kan begitu, karena saking dure. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran dzakarin, dari seorang laki-laki, yakni Adam. Pada proses penciptaan Adam, ini proses pracipta, Adam itu dibentuk, diciptakan oleh Allah. Allah itu memerintah kepada 4 malaikat, malaikat utama, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 malaikat ini diperintah oleh Allah untuk mengambil 4 unsur suci di suatu tempat. Di sana tidak diterangkan tempatnya di mana. Kemudian setelah itu 4 tempat yang diambil tanahnya sebagai bahan awal proses penciptaan Adam, lalu Allah membentuk prototip, kalau istilah sekarang. Kalau bahasa kita, Allah membentuk adonan dari tanah, dibentuk yang 18 meter itu tadi. Dibentuk modelnya, tapi belum ada ruhnya, sehingga dia belum hidup, masih bentuk, masih terbentuk prototip. Nah, kemudian melihat Allah menciptakan Adam, yang namanya iblis ini emosi, cemburu. Lalu dia datang, Nabi Adam yang masih terbentuk tanah itu diludahi. Tempatnya kalau sekarang itu diudel. Ada udelnya kan macam aja, ada kalau bahasa Inggrisnya bilang delong, udel bolong kan ada. Nah, delong. Nah, udelnya itu di sana kira-kira ludahnya. Ludahnya iblis berludah, sehingga Allah marah kepada iblis. Tapi marahnya tidak sempat ngusir, cuma murka, marah. Akhirnya iblis
diusir oleh Allah di wilayah sorga, iblis berdiamlah di pintu gerbang masuknya sorga. Iblis diam di sana. Begitu proses penciptaan Adam, sudah dia berludah, sekarang iblis di pintu gerbang surga berupaya, berpikir, bagaimana saya harus masuk ke surga kembali, dan saya harus mempengaruhi kuda, karena kuda ini nanti kalau dipengaruhi biar dia nginjak-nginjak yang namanya adonan calon ciptaan manusia, penciptaan manusia ini. Nah akhirnya iblis ketemulah dengan burung, sejenis burung merak, raja burung yang di sorga. Dia agak keluar ngintip, burung saya minta tolong bagaimana agar saya bisa masuk ke sorga kembali. Burung merak ini bukan sejenis merak-merak di dunia, ini memang lebih indah karena di sorga ini sesuatu pasti lebih indah. Akhirnya burung merak mencari sahabatnya raja ular. Kalau ular gambarannya itu ular naga sekarang, pakai mahkota, kakinya 4. Akhirnya iblis lewat ular ini masuklah lewat mulutnya, dibawa ke dalam surga, dilepas kembali di surga, lalu menemui kuda. Ceritanya saat menemui kuda dia mulai menghasut kuda. Dah katanya, kamu ini hati-hati dengan Adam yang akan dibentuk oleh Allah ini, akan dicipta oleh Allah. Karena nanti keturunanmu akan ditunggangi sampai akhir zaman, akan ditumpai terus oleh manusia. Hati-hati. Saya ini ngomong kepastian. Nah ini mulai tersebarnya hoak pertama kali di surga lewat iblis, ngomong kepada kuda. Kuda sudah emosi, sudah mulai mau nerjang yang namanya prototip Adam. Akhirnya dengan kuasaan Allah, tanah yang tadi diludahi iblis itu diambil oleh Allah, lalu diciptakanlah dari ludah iblis tadi berupa bagian tanah, secuil tanah yang ada di Adam, lalu terciptalah anjing. Nah begitu anjing ini setia menunggu bentuk Nabi Adam sebelum tercipta menjadi manusia, sehingga kuda takut. Makanya kuda ini kan setia. Karena apa? Kenapa anjing, maksud saya anjing ini kenapa kok setia kepada manusia? Karena anjing ini bagian dari tanah proses penciptaan Adam. Nah kemudian menjadi najis karena di sana juga terbentuk dari air liurnya iblis, makanya air liurnya jadi najis. Sampai Nabi Adam ini punya roh, dicipta oleh Allah jadi manusia, ini baru anjing selesai penjagaannya. Nah makanya kalau kita lihat orang punya anjing, pasti anjing itu setia kepada tuannya. Sampai-sampai di dalam proses penciptaan Adam, kuda ini ketakutan. Makanya kalau ada orang lewat di rumah seseorang yang punya kuda, karena anjing setia kepada pemiliknya, orang yang lewat oleh anjing ini pasti dianggap kuda, gonggongi terus, bila perlu sikilnya dicokot, karena dianggap kaki kuda bukan kaki woperan. Nah, saking setianya. Itulah kenapa anjing sampai sekarang setia kepada tuannya. Kalau bahasa-bahasa ini kita pakai, bagaimana anak setia kepada orang tuanya, bagaimana murid setia kepada gurunya, bagaimana rakyat setia kepada pemerintahnya. Kalau ngambil ilmunya anjing yang positif, pasti setia. Anjing boleh najis, anjing boleh tidak kita gunakan di kamar kita, tidak, tapi ilmunya adalah setia, itu anjing. Nah di sini makanya prosesnya penciptaan Adam, awal terjadinya anjing. Kemudian yang namanya ular yang tadi mengantarkan iblis, itu kemudian mulutnya dikutuk jadi beracun. Makanya ular itu beracun bisanya, karena dia ditempati persembunyian iblis tatkala masukkan ke surga. Kemudian kakinya dihilangkan oleh Allah, sehingga ularnya jadi melata, sehingga perjalanannya, cara berjalannya jadi lambat karena kutukan. Akibat apa? Akibat memasukkan iblis ke dalam surga. Ini proses awalnya. Setelah Nabi Adam ada di surga,
Nah tentunya Adam juga sendirian toleh dengan fasilitas yang luar biasa. Kalau bahasa kita misalnya pakai celana kok mulai gak sedeng ini opo. Celananya pada longgar tapi kok iso sesek. Bingung dia. Nah akhirnya oleh Allah diciptakanlah Siti Hawa. Tatkala dia bangun tidur, singkat cerita, ada di sampingnya yang namanya Hawa, atau disebut orang Sayyidati Hawa, disingkat Siti Hawa. Di sana baru ada, baru dinikahkan, sehingga ada bahasa bahwa Siti Hawa ini bagian tercipta dari rusuk Nabi Adam. Dia adalah bagian dari tulang rusuk Nabi Adam. Kalau seorang perempuan ini merupakan tulang rusuk, makanya jangan sekali-kali orang laki menjadikan istrinya jadi tulang punggung, kan begitu. Akhirnya yang kerja istrinya, yang santai suaminya. Ini bukan tulang rusuk lagi, tapi tulang punggung. Kasihan. Yang mengkilat nanti punggungnya istrinya, bukan emasnya, kan begitu. Nah ini pentingnya proses. Itu awal terciptanya Adam. Nah setelah sudah Adam dan Hawa tercipta, baru dari keturunannya ini sudah banyak, singkat cerita begitu. Tapi isi ayat ini, waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Setelah Nabi Adam turun di bumi dan sebagainya, kenapa kok diturunkan ke bumi? Ditakdirkan oleh Allah makan buah huldi. Buah huldi ini pertama Nabi Adam memandang, lalu ngambil, kemudian Nabi Adam ini naruh di kepalanya, kemudian jalan ngasihkan ke Siti Hawa. Begitu keterangannya. Nah makanya dari sanalah syariat wudu itu nampak, dari sana awalnya. Makanya cuci muka karena Nabi Adam memandang buah huldi. Nah kemudian cuci tangan karena dia ngambil, kemudian ngusap sebagian kepala karena buah huldi ini sebelum dibawa ke Siti Hawa ini ditaruh di kepala, baru dikasihkan, dan termasuk nyuci kaki. Syariat Muhammad seputar wudu ini ngambil iktibar dari sana. Kemudian kita tidak membahas mutlak ke Nabi Adam. Cuma Nabi Adam ini adalah awal dari penciptaan manusia. Allah kemudian kami menjadikan kalian, kata Allah, su'uban, dari perkembangan manusia, su'uban jadi berbangsa-bangsa, wa qabaila, menjadi bersuku-suku. Allah ini menciptakan banyak suku. Kalau di Indonesia ini, suku yang ada menurut data BPS, Badan Pusat Statistik, suku yang ada di Indonesia adalah 1.340 suku. Kemudian penduduk Indonesia sekarang kurang lebih 272 juta lebih. Nah, ini penduduk Indonesia. Allah menjadikan kita bersuku dan berbangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Nah, makanya kalau orang tidak kenal suku, kadang-kadang kaku, kadang-kadang tidak bisa bergaul. Andai kata Amrozi itu lahir di Bali, mungkin tidak akan pernah ngebom Bali. Kenapa? Kita-kita ini yang lahir di Bali, sekolah bersama masyarakat Bali, bergaul bersama masyarakat Bali, tentunya tahu suku. Nah sehingga kita ini bisa punya dan paham toleransi. Makanya Indonesia ini Pancasila. Pancasila ini sudah sesuai dengan Piagam Madinah yang awalnya oleh Rasulullah. Di kota Madinah, kenapa kok saya katakan Rasulullah tidak membuat negara Islam di Madinah? Makanya kalau kita tahu 49 pasal tentang Piagam Madinah itu adalah kesepakatan dengan orang Yahudi dan agama lain pada waktu itu, sehingga tidak berbicara negara Islam. Nah Pancasila ini mirip. Pancasila kan ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada keadilan, dan juga ada nilai-nilai Islam di sana. Nah sehingga itu sudah pas. Kita bergaul dengan masyarakat luar, dengan lingkungan, tentunya dengan cara yang terbaik. Ada toleransi. Karena kemanusiaan ini penting. Kayak pesan Al-Quran tadi, ya ayyuhan nas, hai para manusia. Kemudian dicipta bersuku dan berbangsa adalah tujuannya lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, mengenal budayanya, mengenal sukunya,
mengenal juga seni-seni yang ada. Walaupun kita ini juga bangga, mungkin kita dianggap pendatang satu sisi, tapi kita yang lahir di Bali adalah sukunya Bali dan kita bangga. Nah, sehingga bahasa toleransi kita kuat, tidak saling menyalahkan. Karena kadang-kadang pemahaman agama yang tidak bagus, kemudian belajar di YouTube, melihat di Facebook, ini akan menjadi kaku. Nah, kaku inilah yang kadang-kadang bersosialisasi dengan masyarakat tidak bisa. Makanya kita bergaul itu sangat penting, supaya kekakuan kita tidak ibarat katak di dalam tempurung, sehingga gampang menyalahkan orang paham agama dikit, begitu keluar titik-titik haram, begitu keluar titik-titik bid'ah, begitu keluar titik-titik kafir. Ini karena pemahaman agama yang tidak pas. Tapi kalau ngajinya luas, pemahamannya bagus, insya Allah kita tidak kaku. Karena apa? Di Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Ini memang konsepnya tadi, lita Arabu, bahwa kita dicipta oleh Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling kenal. Kalau sudah saling kenal bisa memahami, kalau sudah memahami bisa saling menyayangi. Menyayangi sebagai anak bangsa. Kalau kita di Indonesia tentunya berbicara NKRI, harga mati. Ini pentingnya, sehingga kita tidak memasukkan budaya-budaya lain yang belum tentu pas dan sesuai dengan Pancasila yang ada. Walaupun berbicara Islam misalnya, karena jujur aja di Suriah Islam hancur gara-gara pemahaman yang salah. Di Irak Islam hancur gara-gara pemahaman yang salah. Semuanya, banyak negara-negara Islam hancur karena masyarakatnya dimasuki budaya luar, kemudian pemahamannya salah, mudah dijatuhkan, mudah dijajah oleh budaya-budaya yang tidak jelas. Tapi Indonesia, budaya-budaya luar, walaupun budaya-budaya Arab yang sudah terkontaminasi oleh Wahabi, mau masuk ke Indonesia. Di Indonesia ini selektif betul. Karena apa? Ada NU. Meskipun Wahabi ini berkembang sedikit banyak, tapi untuk mutlak tidak bisa. Karena apa? NU kuat. Kalau Wahabi masuk di Indonesia, mutlak semua ikut, saya yakin hancur Indonesia. Kenapa? Pemahamannya kaku. Tapi ada NU, ada para ulama, ada habaib di sana. Makanya zaman sekarang kita lihat kiai dengan habaib mulai diadu. Tapi karena kiai ini banyak hormat kepada habaib, tidak pernah melayani itu, diadu dengan habaib. Karena para ulama di kalangan Nahdien ini paham, kalau para habaib, para sayyid, para syarif ini adalah dzurriyyah daripada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sehingga golongan Wahaber ini tidak mampu dan tidak sanggup ngobok-ngobok Indonesia. Nah, ini pentingnya. Makanya saya katakan, saya sampaikan kepada generasi muda, saudara remaja, jangan mudah. Kita baru belajar dikit pemahaman, lalu berubah penampilan, berubah gaya. Jangan. Karena apa? Ini akan berpengaruh. Kalau generasi sekarang sudah berubah dan ikut-ikutan isme-isme baru yang mengatakan Islam, dosanya nanti kasihan bapak dan ibunya mati gak ditahlili, gak ditalkini, gak ada namanya 7 hari, 40 hari, 100 hari, gak ada. Bapaknya meninggal sudah dianggap koyok pitik, tinggal dipendem, ditinggal. Ini kasihan. Naudzubillahi min dzalik. Ini pentingnya. Makanya Allah menciptakan bersuku dan berbangsa untuk kita kenal, agar kita saling kenal. Oh, budaya begini, kita ambil positifnya, yang jelek jangan diambil. Ini pentingnya kita memahami ayat yang bersifat humanisme. Ini ya ayat yang Hujarat ke surat ke-13 ini. Surat 13, ayat 13 maksud saya. Ayat 13 ini berbicara humanisme, kemanusiaan, berbicara tentang
dunia manusia, tentunya yang global, universal. Nah, sehingga kalau sudah begitu kita berbuat baik ke siapapun enak. Bergaul dengan orang lain agama kita masuk bisa. Persoalan kita menjadi ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, itu adalah pribadi kita. Fanatik itu sifatnya harus kepada diri pribadi. Kalau kita tidak sholat, kita harus fanatik. Kalau kita tidak zikir, kita harus fanatik ke diri kita sendiri. Jangan fanatik ke orang, apalagi fanatik kepada orang yang lain agama. Yang lain agama, kita sudah punya etika tersendiri berdasarkan Pancasila, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini pentingnya. Nah, sehingga kenapa? Di sisi Allah yang paling penting manusia itu takwanya. Bagaimana dia beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, itu yang penting. Jangan sampai kita mudah nyalahkan orang, mudah menjatuhkan orang. Orang ini semua berpikir masa depan. Sampean dan saya pasti berpikir masa depan. Jangan berbicara masa ke belakang. Kemarin ada tetangganya berbuat salah, dibahas sekarang. Ini kan berbicara ke belakang. Tetangganya kemarin tonggoku ini, tonggoku ngono, tonggoku nganu, macam-macam deh. Padahal itu kemarin. Sedangkan kita dituntut bagaimana kita berpikir ke masa depan. Kita punya masa depan, anak kita punya masa depan. Kalau berpikir masa belakang seputar tetangga, kita repot, tidak akan maju-maju. Makanya kalau orang tukang ngomongin orang, tukang ngerasani, tukang ini nggak akan pernah tenang hidupnya. Kenapa? Yang dipikir itu belakang, di belakang kita. Nggak berpikir bagaimana kita bersikap, bertingkah, bahwa dunia ini berdinamika. Ada kemajuan, ada proses. Nah, kalau cuma itu yang dipikir, kita ketinggalan zaman, kita akan digilas oleh modernisasi. Nah, ini resikonya. Makanya program kita juga, Mas Bro, ini berpikir masa depan. Bagaimana kita punya kualitas iman, bagaimana kemanusiaan kita yang tadi oleh Al-Quran Hujarat 13, bahwa sebelum human right, hak asasi manusia ada, dia sudah ada duluan. Ini merupakan pesan langit untuk kita, bagaimana kita bergaul yang terbaik dengan sesama, dengan lain agama, sesama anak bangsa, atau dalam istilah NU disebut ukhuwah watonia kalau sebangsa. Kalau secara manusia disebut ukhuwah basyariah. Nah, ini pentingnya. Nah, kalau sudah begitu enak. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, lanjutan ayat, bahwa paling mulianya di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Kemuliaan adalah takwa. Bagaimana takutnya kita kepada Allah, bagaimana kita menjalankan perintah Allah, bagaimana menjauhi larangan Allah. Nah, dengan tetangga yang terbaik, mungkin dengan saudara yang terbaik, dengan yang lain agama kita berbuat yang terbaik, insya Allah kehidupan kita akan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, atau gemah ripa loh jinawi, kata orang Jawa. Ini pentingnya. Nah, kalau sudah hidup begitu, insya Allah Indonesia akan aman. Negara akan tetap milik kita bersama. Kalau sudah masuk ajaran baru Indonesia hancur, kita mau cari negara kemana lagi? Kita terusir di negara sendiri gara-gara perbuatan kita, gara-gara kita memahami agama yang salah, akhirnya kita minggat dari Indonesia. Nah, ini kasihan, kita tidak punya rumah. Oleh karenanya yang terbaik adalah bagaimana kita mengikuti ulama dan tetap Nahdlatul Ulama kita ikuti. Jangan pernah ikut aliran yang serampangan yang akan merusak bangsa Indonesia. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.